Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita puji Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Mari nyanyikan Royal. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, Royal. Mari naikkan pujian-Mu. Telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus. Mari angkat pujian-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami
yang ia beri bukan senjata dunia, melainkan kuasa Kristus yang sanggup mendobrak pertahanan musuh. Amin. Kuasa yang sama menyelamatkan saudara dan saya. Mari Royals, umat tebusan Tuhan, bersama-sama nyanyikan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah, kemanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan satu suara Royals nyanyikan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur sebab mujizat terbesar adalah ada seorang raja yang mau menebus hidup kita. Amin Royal. Amin. Yes. Mari kita memuji raja di atas segala raja. Come on. Hey. Kami tinggikan Engkau, raja kami. Mari nyanyikan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala.
bersamamu, lebih dari apapun. Oh. Jesus, Jesus, Jesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Amin. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Amin. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti Engkau, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikutimu Tuhan, ikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikutimu Tuhan, mengikutimu Yesus, mengikuti rencanamu. Oh, kami tenang bersamamu. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Jesus, kami tenang bersamamu, bersamamu kami aman. Dalammu kami hidup, kami menang dalam genggaman. Oh Yesus, hanya Kau yang kami tinggi, hanya Kau yang kami agungkan, hanya Yesus yang kami sembah. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh, kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh Jesus, di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Come on. Bapa Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau aku. Yes, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas pesta. Come on. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai. Amen. Yes Lord. Haleluya. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu, ya. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Ku tenang sebab Kau Allahku. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Allah yang membuat kita tenang. Bapa, kami mengucap syukur di siang hari ini. Kalau Engkau Bapa bukan yang memanjakan kita, meniadakan badai. Tapi walaupun badai itu ada, Kau adalah Allah atau Bapa yang bersama-sama dengan kita menjalani badai itu. Terima kasih Bapa. Sehingga kami bukan menjadi anak-anak gampang, tapi kami benar-benar menjadi anak-anak Allah yang teruji dan tahan uji. Sehingga kami menerima mahkota kehidupan itu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan Engkau juga mengasihi kami. Panggilan terbesar dalam hidup kami Tuhan adalah di mana Engkau mengambil kami sebagai anak-Mu dan sebagai murid-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau belajar selalu daripada karakter-Mu, daripada ilahian-Mu Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan, kami percaya kalau hari ini kami datang ini bukan kebetulan. Kami datang karena Engkau memanggil kami. Dan Engkau pula yang akan melengkapi kami. Engkau pula yang akan membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu yang megah, yang mulia Tuhan. Mungkin kami bukan orang yang sempurna Tuhan. Tapi kami percaya melalui Yesus Kristus yang ada di dalam hati kami akan disempurnakan setiap hari. Thank you Bapak. What a wonderful afternoon Tuhan. Kami percaya ada sebuah kado dari Engkau, yaitu message yang berharga untuk kami menjalani hidup-hidup kami Tuhan. Berikan kuasa-Mu, hikmat-Mu, kasih-Mu di detik ini juga Tuhan. Kami mau menerimanya dengan tangan terbuka. In Jesus name we pray. Semua yang percaya kalau Engkau akan menerima mujizat hari ini, katakan amin. Silakan duduk semuanya saudara. Boleh tepuk tangan untuk tim praise and worship kita. Thank you guys, thank you. Saudara, sebagai gembala dan tim pastoral, kami itu sangat merayakan namanya pertumbuhan. Ya. Yes, itu Hizkia saja yes ya. Kalau kemarin, siapa yang datang minggu kemarin? Ya kalau minggu kemarin kita melihat seorang Alvin Wanandi, ya, adik kita, itu bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk pertama kalinya. Wow, and sangat memberkati bukan? Saya sih sangat terberkati sekali. Ini yang selalu kita rayakan. Dan tahun ini juga, puji Tuhan, atas bimbingan dan mentoring dari Ko Dodi Sujanto. Tahun ini kita ada 2 komsel baru. Ya, yaitu Ahava yang digembalai oleh Ko David dan Asher yang digembalai oleh Daud. Jadi double David ya, double Daud. Coba tepuk tangan untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam komunitas kita. Untuk itu saudara, jangan pernah lupa untuk kita ini, gereja kita ini bergerak bersama-sama. Amin. Untuk mau bergerak bersama-sama kita harus terlibat di dalamnya. Supaya kita tuh bisa melihat bahwa Tuhan pakai loh adikku. Tuhan pakai loh saudaraku. Tuhan pakai aku loh. Bukankah itu mujizat yang luar biasa Tuhan? Dibanding saudara, saya bukan mengecilkan pembicara-pembicara luar ya. Tapi maksudnya gini, kita undang pembicara dari luar. Dan mereka, of course mereka bicara di mana-mana, mereka pasti berbicara sangat luar biasa. Yes, it's okay. Tapi bukankah mujizat yang lebih indah bahwa Tuhan bekerja di antara kita. Dan Tuhan memakai kita untuk alat kemuliaannya. Yang setuju saja, tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Dan 1 bulan yang lalu, masih ingat nggak ada kartu ini? Ini bukan Mingpian, ini bukan business card, oke? Tapi ini memang dibuat, ini kreatif sekali, pastor kita Hizkia Setiawan ya. Ini prayer card. Kalau business card kita bisa lihat bahwa, aku butuh supply semen. Ada orang ini, aku butuh apa? Ini kalau kita lihat ini, saya mau mendoakan seseorang supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan dalam hidupnya. Dan dia bisa bergabung dalam komunitas Kerajaan Allah untuk bertumbuh bersama. Ya,
Yuk kita imani, kita doakan orang yang ditulis di sini dan kita lihat keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Dan jangan lupa juga ada Royal Heart ya. Satelit kita akan mengadakan Royal Heart, itu akan bagi-bagi kebutuhan pokok terhadap security ya. Security di sekitar kita itu di tanggal 28 sampai 29. Don't miss out our movement. So, Royal, are you ready? November 2025 tema kita adalah mempertahankan kegigihan ya. Di Yakobus 1 ayat 12, yuk kita bisa baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oke saudara, ayat yang simple. Saudara percaya bahwa ayat ini itu relevan di setiap kehidupan kita, di musim apapun ya. Dan hari ini 23 November 2025. Kerasa nggak sih? 1 bulan lagi, 1 minggu lagi kita akan masuk 2026 ya. Dan ini akan menjadi khotbah saya yang terakhir untuk tahun ini. Untuk itu saya mau izinkan saya untuk sharing sedikit. Pergumulan saya menghadapi pencobaan, tekanan dalam hidup saya di first half ini. Di mana banyak saudara tantangan dan pencobaan yang saya alami, terutama di 3 bulan terakhir ini. Yang sebelumnya itu saya nggak pernah jumpain dan sebelumnya tidak pernah saya hadapin. Tapi di tahun ini Tuhan izinkan itu terjadi. Saya nggak mungkin sharing secara detail satu-satu, tapi saya berikan gambaran nih apa yang saya alami 3 bulan ini. Yang pertama, our biggest customer, 13 tahun kita pupuk hubungan dengan mereka, itu mengalami gangguan. Dalam arti kita ada masalah dengan customer ini, sehingga kontrak kerja ke depan ada sedikit terancam. Ya, itu satu. Itu tekanan pertama. Yang kedua, beberapa bulan lalu, 1 bulan lalu kira-kira, peternakan kami itu mengalami musibah, ya, yaitu tanah longsor. Sehingga saudara itu menghancurkan pipa, saluran pipa air bersih kami dari mata air ke peternakan kami, sehingga nggak ada air, saudara. Sehingga di saat bersamaan ya, kita juga harus membangun pipa yang rusak, itu ratusan meter, dan juga selama 22 hari, saudara, kita harus bisa cari air bersih. Cari air bersih setiap hari, supaya ya peternakan kami, ternak kami bisa makan dan minum dan mandi. Dan untuk apa tadi? Untuk bertumbuh. Ya. Nah, dan yang 3, saya nggak tahu kenapa tahun ini saya berurusan dengan dinas pemerintahan, lingkungan hidup untuk pengelolaan limbah, dan ditambah juga kepolisian daerah. Dan ini harus segera diselesaikan. Dan juga di waktu bersamaan juga kami juga lagi bangun usaha baru, yang of course investment baru itu butuh fokus dan konsentrasi lebih, ya, butuh tenaga juga, butuh waktu juga. Dan at the same time saudara tahu ya, kita nggak bisa cuti jadi seorang suami, cuti jadi seorang papa. Urusan peran ayah dan peran suami itu berjalan nggak boleh kendor. Ya, nggak boleh kendor. Nah, dan tiap hari dinamis saudara. Belum lagi ya papa-papa di tempat ini, rumah itu semakin tua. Dalam arti pipa mulai bocor, dinding mulai ngesip, ya, terus kayu mulai lapuk, AC mulai rusak, TV mulai rusak. Belum lagi juga selama 7 bulan terakhir ini saya juga sangat fokus juga, kami dengan tim itu membangun ya Glory Room dan Mercy Room yang puji Tuhan 1 November kemarin itu bisa kita nikmati bersama ya. Saudara bisa menikmati bersama, dan ini saudara pergerakan Royals untuk melayani generasi ya. Dan saya ucapkan lagi thank you semuanya, thank you untuk doa, daya dan dana untuk semua yang terlibat ya, semua yang terlibat. Saya ucapkan thank you, biarlah saudara ruangan itu jadi buah hati kita dan buah tangan kita untuk generasi di bawah kita. Amin. Amin. Coba dari beban yang saya sebutkan tadi barusan ini,
Itu semestinya saudara, membuat jiwa saya ini berbeban berat untuk menyiapkan firman Tuhan ini. Kalau nggak percaya tanya Pastor Hizkia saja. Saya mau maju mundur untuk menyiapkan firman ini. Karena saudara tahu nggak, menyiapkan firman itu kayak yang kali ini ya, biasanya jadi kesukaan. Tapi yang kali ini jadi sebuah beban. Sebuah beban, kayak seakan-akan Tuhan, aku sentek sih kali ini. Aku habis-habisan kali ini. Saya benar-benar hati saya, pikiran saya kadang-kadang overload. Dan waktu yang minimal sekali, dan energi yang habis. Tuhan boleh nggak yang kali ini skip gitu. Dan kadang yang saya butuhkan, kadang-kadang di banyaknya tekanan dan tantangan-rintangan itu, adalah kadang-kadang tangan Tuhan yang memeluk saya. Ya, tangan Tuhan yang memeluk saya, di mana saya bisa melepas beban tanggung jawab, ya, yang menekan hidup saya bisa beristirahat dengan damai, sukacita selama-lamanya. Bukan maksudnya rest in peace ya, tapi bisa hatinya itu permanen tenang gitu. Ya. Saudara, hashtag tahun ini adalah, bulan ini adalah Open Arms. Saudara tahu kenapa kita mengangkat Open Arms? Karena saudara percaya enggak? Secara ilmiah, pelukan itu menyembuhkan jiwa. Pelukan jasmani ya. Itu menyembuhkan jiwa. Secara ilmiah, itu menambah kegembiraan, menambah relaksasi, menambah mood, dan mengurangi stres dan depresi, saudara. Secara ilmiah ini. Bahkan saudara, Tuhan sudah mendesain. Ada 4 hormon, ya ini sedikit aja ya pengetahuannya. Ada 4 hormon yang dilepaskan pada saat kita dipeluk kekasih kita, dipeluk anak kita, dipeluk orang tua kita. Hormon yang pertama itu oksitosin. Oksitosin bicara apa? Bicara tentang, ada hubungan dekat, strong bonding. Yang kedua, itu dopamin. Dopamin itu hormon puas dan nikmat. Yang ketiga, serotonin. Ya ini bukan seminar ilmiah ya, jadi saya cepat aja. Serotonin itu moodnya itu bisa berbunga-bunga. Ini penting saudara. Yang keempat, itu menurunkan kortisol. Kenapa saya mau bilang penting? Saudara tahu rahasia umur panjang itu bukan jaga makanan. Iya jaga makan yes. Tapi bukan itu faktor utama. Faktor kedua juga bukan karena genetik. Secara ilmiah kita harus tahu bahwa faktor umur panjang, longevity, itu karena rendahnya kortisol. Dalam arti kita kalau hidup stress free, kita umur panjang saudara. Stress free. Stress free ya, ingat itu. So, kita kok ngomong pelukan manusia, pelukan istri saya, pelukan anak saya, pelukan adik saya Stephen Juana, pelukan Hizkia. Random ya, pelukan Hizkia. Nah, itu sifatnya sementara, saudara. Dipeluk bentar, hormon keluar, tapi sifatnya sementara. Setelah pelukan, ya mungkin, hadapin tantangan ini, tekanan ini, ya ada lagi gitu. Saudara tahu, kita itu perlu pelukannya secara spiritual, secara rohani. Yang dimana bukan sementara, tapi bisa permanen selama-lamanya. Dan saudara kalau lihat, menyaksikan saya bisa berdiri di sini, itu berarti saya mau bicara bahwa Tuhan telah memeluk saya dalam melewati persiapan firman Tuhan ini. Dan untuk itu saya mau bicara bahwa pelukan Tuhan, Open Arms itu terbuka untuk saudara semua hari ini juga. Ya. Dan Open Arms ini saudara adalah tangan terbuka untuk memulihkan yang terluka. Saudara, Royal Family, Royal Open Arms itu ajakan kita untuk ayo kita rangkul orang yang berbeban berat dan letih lesu. Tapi gimana caranya kalau kita mau membuka tangan kita, kalau kita sendiri itu sedang terluka dan berbeban berat? Gak mungkin. Gak mungkin saudara. Dan ini loh, ayat nanti yang kita baca ini adalah undangan Tuhan untuk supaya kita itu membuka tangan kita kepada Tuhan sehingga jiwa kita tenang, sehingga kita bisa merangkul orang yang berbeban berat dan letih lesu. So, di tahun ini dari Rough Preparation kita lihat ya,
message-nya selalu tentang waspadalah, ya, berjaga-jagalah, kuatlah menderita, bertahanlah dalam pencobaan. Open arms, kita take a break dulu bentar. Yaitu bahwa ini janjinya untuk kita dapat ketenangan, ya, tempat peristirahatan dalam dekapannya untuk tangan kita membuka untuk yang lain. Are you ready, Royals? Langsung aja Matius 11 ayat 28 sampai 30. 3 ayat saja hari ini. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita lihat 3 ayat ini ya saudara. Itu ada hubungannya antara jiwa kita itu tenang, jiwa itu kita lega, sama beban yang ringan. Bukan beban berat, beban yang ringan. Dan caranya itu adalah datang kepada Kristus. Menarik ya? Menarik ya? Menariknya gini. Saudara tahu 3 ayat ini itu adalah Kristus sendiri yang ngucapin. Sang firman jadi manusia dan manusia ini mengucapkan pada kita. Jadi ada pendekatan pribadi yang sangat dalam. Tadi kan saya sebutkan ya, ada pihak kepolisian yang berurusan dengan saya. Saya akan menjadi tenang saudara, kalau besok saya tiba-tiba terima telepon dari Presiden RI nomor 1, yaitu Pak Prabowo. Pak Andrew, ya, Pak Andrew saya dengar Anda mendapat urusan dengan kepolisian. Oh iya Pak, Bapak tenang saja Pak, besok bisa ke Jakarta, ke kantor saya. Dan tenang, itu semua akan diurusin, Bapak tinggal bekerja saja. Enak ya? Rasa tenang gak? Kalau sang penguasa pemerintahan RI nomor 1 ngomong kayak gitu terhadap kita gitu. Ini Tuhan yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Saya mau bicara tentang konteks dulu. Tahu gak sih kenapa Tuhan itu ngucapin ini pada saat itu? Israel itu pada saat itu ngapain? Kenapa? Tahu saudara? Orang Yahudi pada zaman Kristus pada saat itu dituntut untuk melakukan hukum Musa secara sempurna, saudara. Secara sempurna. Dengan ancaman, kamu kalau melakukan hukum Musa secara sempurna, kamu akan diberkati. Kamu akan dikasihi, kamu akan dikenan oleh Allah. Hukum itu semestinya kan dibuat untuk kita itu dilindungi ya. Jadi tenang ya. Untuk kita itu dijaga ya. Untuk kita itu dibebaskan gitu loh. Tapi ini jadi beban berat pada saat itu. Jadi beban berat yang membelenggu hidup. Bahkan saudara, Royal Family, untuk menjadi sempurna, ini luar biasa. Para guru besar pada saat itu membuat hukum untuk melindungi hukum. Bukan melindungi manusia, untuk melindungi hukum. Jadi contohnya itu gini, ada hukum nomor 1, tapi tiba-tiba kok terlalu simpel ya. Kita buat aja hukum 1.1, 1.2, 1.3. Jadi membuat hukum untuk melindungi hukum. Saya kasih contoh ya supaya enggak mumet ya. Boleh next. Ada satu hukum namanya mabuk itu dosa pada saat itu. Mabuk itu dosa, semestinya solusinya simpel saudara. Yaitu di mana kita punya hati yang mengendalikan diri dari minuman-minuman yang beralkohol. Betul? Supaya enggak mabuk. Tapi instead of guru-guru itu melihat ke dalam, mereka melihat apa yang bisa disalahkan. Yang garai aku mabuk, yaitu alkohol. Sehingga alkohol pada saat itu jangan dikonsumsi karena alkohol menyebabkan mabuk. Padahal alkohol sedikit saja dengan konsumsi yang bijak itu blood circulation, sirkulasi darah menjadi sehat. Sedikit saja loh ya. Nah, pada saat itu gitu, mabuk dosa. Apa yang nyebabin mabuk? Alkohol. Salahkan alkohol. Jangan minum alkohol. Itu satu. Yang kedua, untuk jadi lebih sempurna lagi. Kamu kalau makan masakan dan minum minuman, cek dulu ada alkoholnya tidak. Ya.
Kalau kamu nggak bisa verifikasi makanan ini ada alkoholnya, mending jangan dimakan. Mending jangan dimakan. Jadi setiap makan itu harus ngecek dulu, ini bahannya apa. Jadi ke dapur dulu, ini bahannya apa. Lebih lagi, untuk sempurna, guru-guru ini luar biasa. Kalau kamu ke restoran, ya, yang jelas-jelas serving alkohol, meskipun kamu pesan makanan yang tidak ada alkohol, atau tidak pakai cooking wine ya istilahnya, jangan ke sana. Luar biasa saudara, ini guru-guru pada saat itu menambahkan. Jadi membuat orang pada saat itu, orang Yahudi itu tiap hari hidupnya berbeban berat saudara. Berbeban berat, karena mereka harus jaga hidupnya untuk supaya mereka terlihat bermoral baik, supaya mereka lihat taat beragama, supaya mereka terlihat terhormat, terpandang, dan katanya dikenan oleh Allah. Apakah ini baik? Baik, ini sempurna, sempurna. Tapi hidup capeknya luar biasa saudara. Karena setiap hari akan ada overthinking. Ini aku makannya ada alkohol enggak ya? Aku minumnya ada alkohol enggak ya? Overthinking. Dan itu dilakukan untuk semua hukum saudara. Saudara ada yang relate terhadap kejadian-kejadian ini di hari ini. That is why we need open arms saudara. We need open arms. Sekarang mengapa sih kita ini butuh open arms? Mengapa kita butuh open arms? Saudara tahu budaya kita ya, itu membuat kita, kalau tadi kan dari luar tuh, dari hukum, dari pemerintah misalnya. Sekarang gak tahu ada yang dalam hati kita. Budaya kita itu membuat kita itu memiliki sebuah standar hidup yang susah dipuaskan. Susah dipuaskan saudara. Ini, kita tuh terjebak kadang-kadang di hari-hari ini ya. Ada kata-kata ini, ada formula berbeban berat istilahnya. Andaikan aku itu lebih titik-titik, aku akan bahagia. Saudara relate dengan ini? Andaikan aku titik-titik, saudara mau isi apa baca titik-titik itu? Masuk saudara, coba ya saya bacakan benar. Andaikan aku berpendidikan lebih tinggi, aku akan bahagia. Masuk? Masuk, bisa. Andaikan aku berpenghasilan lebih lagi, aku akan bahagia. Bisa. Andaikan usahaku sukses, aku akan bahagia. Andaikan aku ketemu Mr. and Mrs. Right, aku akan bahagia. Waktu saya ngucapin ini, itu bukan saja untuk yang single. Bahkan di pernikahan-pernikahan pun bisa keluar pemikiran seperti ini. Andaikan aku membahagiakan orang tuaku lebih, aku akan bahagia. Andaikan aku bisa tinggal di luar negeri, aku bisa liburan setahun 2 kali, aku akan bahagia. Andaikan aku tuh berprestasi ya, aku akan bahagia. Andaikan aku ini viral, influencer, terkenal, aku akan bahagia. Andaikan, ini buat yang senior, andaikan anak-anakku tuh berbakti, setia, dan jadi terpandang terhormat, aku akan bahagia. Saudara, pemikiran ini tidak salah. Tetapi pemikiran ini, itu membuat kita ada di dalam sebuah cycle kehidupan yang berbeban berat terus. Kenapa saudara? Ini ya, kita lihat cycle ini ya. Pertama, tidak puas, andaikan. Ketidakpuasan kita menjadi kita gelisah. Iya ya, apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Akhirnya hidup itu mengejar sesuatu itu yang kita itu sangat susah dipuaskan. Dan hidup dalam pengejaran itu saudara, itu membuat kita berbeban berat. Waktu kita memiliki beban berat itu, jiwa kita ini tiap hari tambah lama tambah hancur. Sehingga muter lagi waktu hancur, nggak puas lagi kita gelisah lagi dan muter seperti itu. Ada yang relate saudara terhadap ini? Yang ngomong ini relate saudara. Ya. Nah, belum lagi saudara, karena beban hidup ini, kita sadar kita nggak getting younger kan, kita nggak semakin muda, kita semakin bertambah umur. Kita mulai menyadari saudara, ada kesulitan-kesulitan dalam mengejar itu semua. Ya, ada kesulitan-kesulitan untuk mencapainya. Tiba-tiba bisa bilang, kok aku juga bisa dibilang nggak sukses-sukses amat ya, belum terlihat sukses-sukses amat. Kok aku belum ketemu juga ya sampai hari ini the right person to be with, to share my life with.
kok aku juga belum terlalu dipandang ya di dalam bermasyarakat. Itu satu. Yang kedua, meskipun kita anggap aja sukses dan semua tercapai, nih masih bisa berbeban berat. Nih, sewaktu semua tercapai, aku hidup sukses ya, usahaku banyak, sukses luar biasa, aku menikah, aku keluarga terpandang, aku punya anak. Dikirakan puas. Berjalannya tahun, mereka masih mencari sesuatu yang lebih beban lagi. Belum lagi saudara, mempertahankan apa yang dimiliki. Itu jadi beban lagi. Saudara lihat, orang yang sadar ada yang tidak tercapai dalam hidupnya, jadi beban hidup. Orang yang justru tercapai semua, ya, tapi mau lebih, jadi beban hidup. Tercapai lebih pun mau dipertahankan semuanya, jadi beban lebih. Orang yang katanya puas, tetapi sadar semua akan hilang pada saatnya, jadi beban lagi. Ini ada sebuah quote yang sangat luar biasa dari Anonymous. Saya nggak tahu siapa yang nulis, tapi luar biasa. The more I think about it, and the older I get, the more I realize everything is going to be taken away from me, and the harder it is for me to be content. Yang artinya adalah semakin saya overthinking, semakin saya memikirkan itu dan ini, dan semakin saya bertambahnya umur, semakin saya sadar loh bahwa semuanya yang saya kumpulkan ini suatu saat akan hilang. Dan untuk itu lebih susah lagi aku untuk menjadi puas dalam hidup. Saudara relate? Saya berikan contoh saudara. Saya tanpa sadari anak saya nomor 1 Evrian Juana ini umur 16 tahun saudara. 2 tahun lagi, ya, Mami jangan nangis ya. 2 tahun lagi dia akan sekolah perguruan tinggi. Ya, yang kemungkinan kalau tidak ada pilihannya di Surabaya berarti akan di luar. Berarti maksudnya apa? He's gonna be taken away from us. Nggak kerasa? Nggak kerasa? Jadi kita kalau memang kepikiran ini semua, ini akan jadi sebuah beban dalam hidup kita. Dan saudara tahu, ini tuh never ending. Burden ini never ending, karena standar hidup yang kita patok itu. Jiwa ini, itu butuh jawaban saudara. Nggak bisa cuman dimotivate, jadilah puas, be content. Bisa, cuman pertemuan di sini, be content. Yes, aku ucap syukur Tuhan, tapi besok menghidupi. Loh, gundah gulana lagi, gelisah lagi. So, this is good news saudara. Tuhan tahu masalah hati kita. Dan dia tahu dia adalah solusi yang terbaik. Dan apa yang hilang selama ini dalam hidup kita. Saya kasih analogi sedikit ya saudara. Saudara kalau beristirahat, tidur malam ya, dengan cukup waktu lah, anggap aja 8 sampai 10 jam. Secara ilmiah saudara, kalau Anda tidak mendapatkan namanya deep sleep dan bahkan level 4 ya, level 4 tidur itu namanya REM, Rapid Eye Movement. Berapa jam saja, saudara akan bangun kecapean. Ini ilmiah saudara, bicara. Saudara mau tidur lama, tapi nggak dapat beberapa jam REM, saudara akan capek. Tuhan itu ngomong, seakan-akan aku tuh REM-mu. Aku tuh gini, dia bicara gini, kamu boleh ambil days off. Kamu boleh vacation, kamu boleh liburan ke luar negeri, kamu boleh relaksasi, refleksologi di Gamsa, terus full body massage massage. Tetapi kalau kamu tidak dapatkan aku, kamu akan kembali hidup dalam kecapean. Wow. Saudara, ayat 28 ini simple banget, yaitu Yesus mengundang kita untuk datang padanya yang letih lesu berbeban berat. Dia janji memberikan kelegaan. Jawanya simpelnya ya, kalau tulisan firman itu jadi Jawa. Wes melok aku wae, enak-enak jiwamu. Ya. Datang padanya itu sebuah undangan
tangannya terbuka. Tangan terbuka itu simbol dari penerimaan dan peristirahatan. Saudara. Saya nggak pernah jumpain, tiada orang yang tidak butuh open arms. Setiap orang itu butuh open arms. Kita kadang tahu ya, kita sebagai orang Kristen lama, kita tahu ayat ini, datang padaku yang letih lesu berbeban berat. Kita mungkin ngomong, aku datang kok, aku datang. Contoh nih ya, aku datang doa. Ya, aku datang kepada Tuhan dengan baca firman. Aku memuji Tuhan 2-3 jam sehari. Aku datang ke KC. Aku datang ibadah. Aku bahkan pelayanan. Ya. Apakah ini semua bentuk datang kepadanya? Saya bisa bilang, yes. Ini datang kepadanya, betul. Tapi saya jumpain banyak orang yang mengikuti ini semua. Tapi yang dia cari itu adalah koneksi. Yang dia cari itu bukan Tuhannya, tapi pertemanannya, hype-nya. Ya, saya sering jumpain ini saudara. Sehingga Tuhan itu tahu, dia mau bilang kepada kita begini. Datang kepadaku ini bukan secara kegiatan. Datang kepadaku ini hatimu yang datang kepadaku. So saudara, hati ini kan untuk datang padanya kan harus tahu ya. Ini tawaran macam apa ini. Supaya kita ini hatinya tuh gampang datang kepadanya. So poin saya nomor 2 yaitu what kind of open arms is this? Tipe macam apa undangannya Tuhan ini? Tuhan berkata gini. Undangan Tuhan ini bukan bicara tentang datanglah padaku semua bebanmu akan hilang. No. Datang padanya bukan buat kita itu jadi manja, saudara. Bukan buat kita jadi males, beban dan tanggung jawab kita lepaskan semua, kita happy-happy tanpa ngajain ngapa-ngapain. Bukan seperti itu, saudara. Tapi datang pada Tuhan itu seperti di ayat 29. Are you ready? Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Coba kita bisa lihat gambar dari kuk. Ya. Kuk itu istilah pertanian, saudara. Kuk itu adalah yang dipasang ke lembu, kedua lembu, untuk menarik gerobak bajak. Ya. Memang kuk ini jadi beban si lembu itu. Menjadi beban si lembu itu seberat apapun dia memikul itu. Mungkin ada yang tanya di sini. Aku gak punya beban. My life is free, man. I'm a free thinker. I can do whatever I want. Ya. Oke, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Aku tidak punya beban, aku burden free. Saya mau tanya saudara. Saudara pasti hidup untuk sesuatu. Apa yang saudara putuskan untuk sesuatu itu? Dan saudara memutuskan untuk sesuatu itu, yaitu kukmu. Itu bebanmu. Ya. Itu yang menjadi bebanmu. Entah itu karir, entah itu bisnis, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu hobi. Kamu tidak bebas dari kukmu sendiri. Dan saudara tahu kenapa mungkin kita datang hari ini, aduh aku berbeban berat banget. Do we know why we are heavy burden? Karena kita memikul kuk yang tidak seharusnya kita pikul. Kuk yang salah saudara. Kuk yang salah membuat kita berbeban berat. Kuk yang salah itu apa? Dunia yang tawarkan. Pelukan Tuhan itu justru mengajak anaknya memikul kuk yang bapaknya mau. Kuk yang apa? Kuk yang benar. Kuk yang benar. Kuk yang menenangkan jiwa. Nanti saya jelaskan kenapa kok dikasih kuk tapi bisa menenangkan jiwa. Ya. Saya ingat selalu perumpamaan dari orang yang sangat bijaksana. Yaitu our senior pastor. Pak Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Bisa lihat gambar ini? Pada saat itu, zaman-zaman KGC saya waktu jadi youth leader, saya diberikan sebuah perumpamaan yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Dia bilang gini, Andrew, seorang tentara, ya, kalau mau menyeberangi sungai yang alirannya deras, bisa kamu langsung nyebrang gitu? Gak bisa. Kamu kalau nyebrang gitu aja, langsung namanya bahasa Perancisnya kentir dengan arus itu. Kamu harus memakai beban. Senjatamu, bebanmu. Berat iya,
Tapi waktu kamu melewati air deras itu, kamu bisa terjaga. Dan sampai bisa melewati titik satunya. So, dengan kata lain apa maksudnya? The right burden will save your life. Beban yang benar itu menyelamatkan hidup kita. Kebalikannya justru beban yang salah will stress your life. Akan membuat kita stres. Terus kita tanya sekarang, maksudnya pikulah kuk yang kupasang, yang di Tuhan pasang itu gimana sih? Saudara, itu sesimpel dengan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku adalah undangan jadi murid Kristus. Habis ini kita akan ada seremoni believer class ya. Believer class itu ada hubungan guru dan murid saudara. Tapi saya yakin dari guru mungkin Iskia Devi ya yang ngajar, saya yakin mereka tidak hidup bersama dengan murid-muridnya. Yang Kristus maksud ini adalah di mana murid dan guru itu hidup bersama di zaman dulu itu. Hidup bersama. Kita boleh Bible study. Ya. Kita boleh belajar berdoa. Yes, kita boleh ikut kegiatan-kegiatan ini. Kita boleh melayani. Yes. Tapi Tuhan pada dasarnya berkata pada kita, ini saudara, kamu datanglah padaku. Serahkan hakmu untuk menentukan hidup yang kamu mau. Jadikan aku Tuhan dan Raja dalam hidupmu, pusatkan seluruh hidupmu padaku. Biarkan aku mendominasi kehidupanmu. Di sini jiwamu akan dapat ketenangan. Itu janjinya saudara. Sekarang kita mungkin berpikir, lah kok bisa ya? Kita tuh bisa lega padahal dikasih cook sama Tuhan. Gak make sense. Ini ada penjelasannya saudara. Tuhan berikan kelegaan meskipun memberikan cook pekerjaan untuk kita belajar. Bukankah itu sebuah beban lagi? Bukan saudara. Itu bukan beban. Dan dia menjelaskan itu dengan karena aku itu rendah hati dan lemah lembut. Loh, bentar. Apa hubungannya? Dia menyatakan gini saudara. Aku ini berbeda dengan tuan-tuan di dunia. Dengan bos-bosmu, dengan pemimpinmu. Kalau bos-bosmu dan pemimpinmu ya, atau ketuamu itu menerima kamu karena kamu performance-nya bagus. Ya. Karena kamu karena kamu itu menguntungkan perusahaannya. Karena kamu dinilai aset. Pastilah disambut, diapresiasi, ya, diajak makan, dikasih award mungkin. Nah, Kristus, kenapa kita bisa tenang waktu jalan bersama Kristus? Karena saudara, dia berbeda dari tuan-tuan di dunia. Dia itu meskipun kita gagal, sini datang padaku. Aku gak akan nolak kamu. Aku peluk kamu. Kita tuh bisa datang saudara dengan kehancuran kita, dengan kelemahan kita, ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kesia-siaan kita dulu mungkin. Karena Tuhan itu tahu kita gak bisa pakai topeng. Kita waktu datang padanya kita nggak bisa pakai topeng, kita nggak bisa pakai peran kita di dunia, kita nggak bisa pakai aku tuh udah achieve a lot of things, nggak bisa. Tuhan tahu dan kita bisa tanggalkan itu semua untuk datang padanya, sehingga kita nggak perlu membuktikan diri pada Tuhan. Oh, kalau kita sama pemimpin perusahaan kita harus membuktikan diri, sehingga kita kan jadi nggak tenang ya kalau kita ada salah. Tapi kalau sama Tuhan, kamu salah. Ini loh. Hanya dia, yuk kita baca bersama. Hanya dialah yang dapat menerima kehancuran kita, accepting our brokenness. Mengampuni kegagalan kita, forgive us when we fail him. Waktu kita gagal. Dan yang memuaskan kita saat kita memeluknya. Ini karakter Tuhan kita, saudara. Saudara, Royal Family, sebagai murid Kristus di tempat ini, saya mau ajak kita sadari dua hal ini. Saudara tahu, setiap ibadah itu ada yang berkhotbah, ya. Ada sharing-sharing di KC mungkin. Selalu ada dua macam pengajaran, saudara. Ini saya bukan ngomong pengajaran yang salah dan pengajaran yang benar ya, tapi pengajaran yang sehat sama yang membantu.
Ada dua macam pengajaran. Pengajaran yang pertama adalah pesan tentang kita kepada Tuhan. Pesan tentang kita pada Tuhan itu selalu motivasi, saudara. Tentang, ayo kamu lakukan ini. Ayo kamu menyembah Tuhan. Kamu berdoa, kamu datang ke isi. Ya, itu doing the list for God. Checklist. Jadi aktivitas kita berubah karena motivasi ini. Yes. Tapi saudara tahu nggak? Kalau cuman ini, perhatian. Ini at one point of your life, di satu titik kehidupan saudara, akan jadi beban. Tiba-tiba jadi beban dan namanya itu makanya burnout. Beban. Dan ada satu macam pengajaran lagi yang berbicara tentang pesan terhadap Tuhan kepada kita. Dan ini yang kita mesti cari, saudara. Bukan berarti ini tidak perlu. No, I'm saying aplikasi kehidupan itu perlu, yes. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, aduh khotbah di Royal kadang-kadang ada beratnya ya. Oke. Kita tuh pingin loh, udahlah, kita tuh suruh ngapain sih? Oke, kita kasih itu. Gak apa-apa. Cuma kalau kita berhenti di situ, kita akan lupa, kita akan tiba-tiba burn out. Tapi sewaktu kita lihat ini, apa yang Tuhan kerjakan pada kita, itu akan mengubah hidup kita. Bahkan segala aktivitas yang kita lakukan, itu berasal dari hati kita, dan it's gonna be a delight for our soul. Jadi kesukaan hati kita. Saudara mau dipeluk Tuhan? Tangan Tuhan itu memeluk dan membangun. Poin saya yang terakhir, saudara. Kita bisa yakin seberapa berkuasanya tangan Tuhan akan membuat kita semakin tenang. Tak ulangi lagi ya. Seberapa yakin kita tangan Tuhan itu berkuasa membuat jiwa kita tenang, itu akan mempengaruhi ketenangan jiwa kita. Sekarang kita tahu gak sih seberapa berkuasanya tangan terbukanya? How powerful is his open arms? Ayat 30 ya. Sebab kuk yang kupasang, this is good news saudara. Itu enak dan bebanku pun ringan. For my yoke is easy and my burden is light. Duh, so calming ya. Menenangkan gak sih? Coba perhatikan kata-kata ini. Kata-kata kupasang dan bebanku ringan. Saya bukan memasangkan sesuatu dan tak tinggal, yuk jalankan. Tapi saya memasang sesuatu pada Anda dan bebanku ringan. Ini rahasia yang luar biasa, saudara. Saya waktu ketemu ini, aduh Tuhan, terima kasih. That is why kenapa saya mempersiapkan khotbah ini. Dia yang supply saya tentang ini semua. Dan akhirnya beban saya not so heavy anymore. Berarti saudara, sang pemasang kuk itu menanggung juga beban yang dipasangkan pada kita secara bersama-sama. Saya rasa cukup ya perumpamaan tentang lembu tadi ya. Lembu tua, lembu muda, lembu tua itu pengalaman, lembu muda itu berenergi, membajak bersama-sama hasilnya bagus. Saya memberikan sebuah contoh yang lagi kekinian sekarang, boleh? Gak usah tepuk tangan. Ini saya dapat perumpamaan ini Tuhan bukain saudara, luar biasa. Yaitu bagaimana gini, kita tahu ya paddle itu is a new racket sport dan sekarang trendingnya luar biasa. Bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah olahraga ini berpartner saudara, berpasangan. Ya, olahraga ini berpasangan di dalam sebuah permainan paddle atau padel ya. Level kedua pemain ini sangat mungkin sekali berbeda. Dalam arti apa? Selalu ada yang lebih kuat dan selalu ada yang lebih lemah. Mau sehebat-hebatnya pemain ini, pasti ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Ya. Dan biasanya untuk memenangkan sebuah pertandingan, selalu yang kuat itu menggendong yang lemah. Dan lately ini jadi hobi saya. Dan akhir-akhir juga ini salah satu juga bagaimana waktu kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup. Ini salah satu bentuk refreshing saya juga. Dan tahu nggak pada saat hari-hari kita, itu adik saya
Stephen Juwana, ya, itu setiap hari kadang-kadang tanya, Koh, ditantang ini nih, ditantang pasangan ini, mau main nggak? Koh, ini ada acara ini, ikut nggak? Koh, ada acara turnamen ini, ikut nggak? Seakan-akan dia menelpon saya memberikan sebuah beban dan kuk. Wah, ada pertandingan ya? Tapi kenapa entah hati saya waktu diberikan sebuah assignment, Kok, Kuk, ayo kita lawan ini. Kuk, ayo kita ikut turnamen ini. Jiwa saya tenang, saudara. Kenapa? Karena adik saya, Stephen Juwana, itu tangannya luar biasa. Dia lebih kuat dari saya waktu bermain pedal ini. Dan dia menggendong saya sering sekali. Dan ini perumpamaan saja ya, dia waktu kalau nyemes saudara, bola itu istilahnya bahasa Perancisnya mencitat sampai keluar lapangan. Segitu powerfulnya tangan kanannya. Ambil ya. Nah, saudara tahu bahkan sewaktu dalam pertandingan pun, saya tidak pernah lihat sekalipun adik saya ini enggak all out. Terbukti dari mana? Sewaktu bertanding dan sewaktu dia mengcover saya nggak bisa, tolong misalnya. Dia ngambil bola dan setelah pertandingan, ya, keringat bercucuran. Bukan darah sih, bercucuran keringat. Sampai dari janggut dan jubahnya turun, sampai kaos kaki, sampai sepatu. Sampai kalau jalan itu ada sound efeknya, cat, 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 cat. Dan istilahnya sudah kayak kejebur sungai. Saudara mungkin ketawa ya dengan perumpamaan ini. Tapi bisa lihat gak perumpamaan bahwa this is good news. Bahwa Tuhan kita itu bukan cuma bertanding keringetan dari janggut dan jubahnya turun, sepatunya kiat, enggak. Tuhan kita tuh bisa merasakan lega dan tenang karena kita di tangan yang berkuasa. Menggendong hidup kita. Dan tangan yang berkuasa ini itu enggak kasar saudara. Enggak sombong. Tangannya memeluk kita dengan lemah lembut dan rendah hati. Aku beda dengan tuan-tuan di hidup ini. Dan yang paling luar biasa adalah tangannya open arms terbuka saudara. Di kayu salib. Tangannya terbuka di kayu salib dan dia, coba saudara, dia berbicara pada saudara pada saat ini juga. Renungkan saudara ini. Bahwa beban terbesar dalam hidupmu, yaitu maut karena dosa, aku telah tanggung. Aku telah tanggung itu. Jiwa kita tenang karena dia mengampuni pelanggaran kita. Ya, kita tenang, kita diampuni pelanggaran kita. Bahkan diubahkan hidup kita dari hidup yang berdosa. Itu dengan memasangkan kuk yang benar. Dengan memasang kuk yang benar. Dan bahkan dia ikut menanggung beban itu tiap hari. Saudara mau tahu, jaminan kita bisa lega dan jaminan kita bisa tenang. Itu karena Kristus membayarnya di kayu salib. Pada saat penyalipan Getsemani sampai kayu salib. Tahu nggak dibayar apa? Dia gelisah luar biasa saudara. Tuhan kita gelisah luar biasa pada saat itu. Berdoa, keringat bercucur darah. Dia gelisah luar biasa. Kenapa gelisah luar biasa? Karena tangan Bapa itu tertutup pada saat itu. Untuk dia tertutup. Karena Kristus harus menanggung dosa kita semua. Saudara, renungkan ini ya. Martir-martir yang terkenal, katakanlah Stefanus saja. Waktu menghadapi kematiannya, waktu menghadapi rajaman batu, dia bisa tenang. Dia bisa berkata, Yesus, kuserahkan nyawaku. Yesus sampai dia berkata sudah selesai pun jiwanya belum tenang. Tahu statement terakhir di mana dia bisa menutup mata dengan tenang? Dia berbicara apa? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan di situ Kristus menghembuskan napas terakhir, memejamkan mata dan masuk ke dalam dunia kematian. Saudara, kalau saudara renungkan ini begitu powerful dalam hidup saudara.
bagaimana tangan Allah ya, yang awalnya tertutup untuk kita. Tapi karena tangan Kristus yang terbuka lebar di kayu salib untuk memeluk kita. Sehingga tangan Allah itu terbuka untuk kita. Untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara percaya? Setiap daripada kita kalau bisa duduk sini. Welcome to His kingdom. Kalian dipeluk oleh Tuhan. Kalian di welcome oleh Tuhan secara luar biasa. Dan biarlah saudara, tangan Tuhan yang tadi yang kuat, yang berkuasa, tidak kasar, tapi memeluk. Saudara, coba stop juga dari diksi-diksi, perkataan-perkataan bahwa, aduh firmannya tuh menampar aku loh, aduh aku dipukul dari firmannya sehingga aku wake up. No, tangan Tuhan gak pernah memukul kita. Tangan Tuhan gak pernah menampar kita. Dia tuh Tuhan yang bukan kasar saudara. Dia Tuhan yang memeluk, membangun. Sekarang yang jadi pertanyaan, maukah kita datang pada pribadi Kristus ini? Membuka tangan kita, menerima kuk yang Dia pasang untuk kelegaan dan ketenangan kita. Open arms, simple saudara. With arms wide open to restore the broken. Biarlah kita yang broken, di-restore dulu dengan tangan terbukanya Tuhan. Sehingga tangan terbuka kita juga bisa lebar untuk orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dan kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara siapkan perjamuan kudus. Saya juga ingin mengajak nanti supaya kita mau mendeklarasikan ya. Bahwa kita mau memeluk Tuhan juga. Nanti akan saya doakan, siapapun yang mau membuka tangannya dan menyerahkan hatinya untuk Tuhan. Ya. Saudara siapkan perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri. Tuhan kita itu Tuhan yang seperti itu, saudara. Kalau kita kenal Tuhan kita, jiwa kita mungkin bisa galau kena masalah-masalah di dunia. Tapi Tuhan kita yang berjanji, kalau kita datang padanya, kita dapat kelegaan secara permanen. Saudara, mari angkat roti di atas kanan kita. Ini bentuk kita masuk di dalam kerajaannya. Masuk dalam dekapannya. Yang selama-lamanya kita gak akan pernah dilepaskan. Selama-lamanya kita bisa tenang, istirahat bersama Dia. Bahkan bukan di bumi ini aja. Sampai kekekalan. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Darahnya bercucuran saudara untuk kita semua. Demi kita mendapatkan ketenangan. Kegelisahan pada saat itu menjadi bagiannya. Demikian juga. Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur yang di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita. Dengan perjanjian kita bisa tenang, kita bisa lega seumur hidup kita. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Yes Lord. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku
Mengikuti. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Oh. Tenanglah jiwaku dalam tanganmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Lekat dalam hatimu. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari saya undang di momen ini, di setiap daripada kita yang mau berkata, Yesus, ini tanganku terbuka untuk pelukanmu. Dan ini hatiku akan kuserahkan padamu. Aku akan mengikuti rencanamu. Karena kuk yang kau pasang itu menenangkan jiwaku. Setiap orang yang tergerak untuk menerima ajakan Tuhan, berpelukan hari ini juga. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu saja. Saya gak akan doa untuk di depan, tapi doa di tempat. Mari deklarasikan ya. Mari ikuti saya dalam pengucapan doa ini. Tuhan Yesus, ini tanganku terbuka untukmu. Dan aku mau dalam dekapanmu. Selama-lamanya. Aku berikan hatiku Tuhan. Supaya hatiku kau ubah. Kau bentuk. Seperti yang kau mau. Dan biarlah hidupku itu tidak akan berbeban berat. Karena beban berat, beban terbesar telah kau tanggung di kayu salib. Bahkan hari-hari ke depan ini, kau menanggung kuk yang kau pasangkan padaku. Bersama-sama menjalani kehidupan bersamaku. Dan untuk itu Tuhan, jiwaku akan tenang. Jiwaku akan lega, jiwaku akan damai. Karena aku tahu bahwa kehidupanku dipegang oleh tangan yang berkuasa. Kehidupanku dipeluk oleh tangan yang lemah lembut. Dan kehidupanku akan menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah apa yang menjadi deklarasi imanmu hari ini juga. Engkau akan hidup dalam ketenangan demi ketenangan. Engkau akan hidup dari kelegaan demi kelegaan. Engkau akan hidup dari kemuliaan dari kemuliaan. Engkau akan hidup dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Sampai kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara Tuhan. Tapi aku percaya firman-Mu akan mengubahkan hati mereka. Akan memeluk mereka. Akan menopang mereka, akan menggendong mereka, akan melindungi mereka. Thank you Tuhan atas open arms Tuhan. Open arms, with arms wide open to restore the broken. Thank you Lord, in Jesus name. Semua yang percaya bahwa kita telah dipeluk Tuhan dan kita telah memeluk Tuhan. Katakan, amin. Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagilah Paulus, kau bisa malam hari ini datang.
Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan, baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam, dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap. Dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu. Dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir. Karena terlalu berharga ya. Untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan. Mereka menuduh pada Musa. Apa tidak ada kuburan di sini? Sehingga kami akan dikubur di sini. Dan baru 3 hari saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara. Mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Mara. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan Mara itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sana jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit. Pendendam, pemarah. Dijamah kuasa kasih Tuhan. Berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara, semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem, 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air, 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan. Yang terbaik bukan lapor tetangga. Bukan ngomelin gembala. Tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me. Saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di Mara. Pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Tapi kerajaannya adalah kerajaan yang tidak pernah berakhir. Kerajaannya dan kekuasaannya, his dominion, adalah untuk kekal selama-lamanya. Segala bangsa, suku, kaum dan bahasa akan tunduk sembah kepada Dia. Oke, Royal, siapa yang terberkati lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh Ko Andrew, boleh lambaikan tangannya. Sebelum keluar dari tempat ini, sebelum kita mempraktekkan open arms, boleh dong kita pelukan yang ada di samping kiri, samping kanan pasangan kita. Nah, gitu dong. My arms open for you
and you gitu ya. Terimalah endorfin, terimalah dopamin. Jadi less stress, kita keluar dari tempat ini kita less stress. Kita keluar dari tempat ini kita full dama dopamin, oke? Oke, Royals terima kasih juga untuk Pastor Andrew Joanna yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Saya yakin benar-benar memberkati ya, masuk ke dalam hati kita. Dan biar firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara Royals, apa tujuan saya berdiri di sini? Mungkin bagi saudara yang minggu lalu belum datang, saya akan membawakan sebuah pengumuman yang merupakan sebuah program yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Andrew. Yaitu tentang Royal Heart. Royal Heart ini apa sih Royal Heart ini? Singkatnya Royal Heart ini adalah kegiatan bakti sosial yang bertujuan untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesama bahkan di luar daripada jemaat. Karena kami percaya bahwa ketika kita menerima kasih daripada Kristus, maka yang akan lahir daripada kita adalah mengasihi orang lain dan berkontribusi kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mungkin dengan kontribusi yang mungkin cukup sederhana. Dan Royal Heart ini akan menyalurkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah kami data kurang lebih akan disalurkan kepada kurang lebih 300-an orang. Nah mungkin saudara bertanya siapa saja yang akan kita salurkan? Kita akan menyalurkan bantuan ini atau paket bingkisan sembako ini yaitu kepada orang-orang di luar jemaat yang mungkin keberadaannya kadang-kadang luput daripada perhatian kita. Mereka adalah tenaga keamanan, petugas kebersihan yang ada di Royal ini maupun yang ada di Mitra 10, yang ada di Honda, yang ada di Royal Residence gitu. Kita mungkin sering melihat mereka tapi kita mungkin tidak mengenal mereka. Nah mereka lah sasaran daripada pemberian Royal Heart bingkisan ini. Dan kapan penyelenggaraannya sudah ada di layar, penyelenggaraannya akan dilakukan nanti Sabtu minggu depan. Sabtu inilah ya tanggal 29 mulai jam 8 pagi di tempat ini di lantai 1. Oleh karena itu saya ingin mengajak kami ini benar-benar dari Royal Heart benar-benar rindu untuk mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara Royal Family untuk tergabung, untuk ikut bergabung. Lewat apa? Bukan lewat dana, nggak apa-apa. Lewat tenaga saja karena kita benar-benar butuh dukungan tenaga yaitu untuk packing di tanggal 28 di hari Jumatnya jam 5 sore dan untuk menyalurkan di tanggal 29-nya tapi syaratnya datang jam 7 pagi. Hari Sabtu datang jam 7 pagi. Memang ini terbatas ya karena kami mau atur kuota siapa di tanggal 28 sampai di tanggal 29. Beberapa sudah mendaftar kepada saya, bisa daftar di nomor-nomor yang ada di atas. Dan waktu saya tanya, kok mau sih mendingan Jumat tuh leye. Sabtu tuh pagi-pagi ngapain datang baksos kok mau sih kalian datang? Iyalah, gak apa-apa Sabtu enak kamu tidur sampai siang gitu kan. Sabtu, Senin sampai Jumat udah kerja. Lalu pada jawab, gak apa-apa untuk bakti sosial, untuk menyalurkan bantuan. Kalau cuma tenaga, kami siap. Dan saya berharap juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga punya semangat yang sama untuk boleh bergabung. Segera daftarkan diri saudara dan saya cuma mau bilang, Ibrani 13 ayat 16 berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya tunggu saudara-saudara untuk sama-sama bergabung dan kita akan mendengarkan pengumuman selanjutnya. Saya undang Michael Ludi untuk memberikan pengumuman sepanjang kegiatan sepanjang minggu kita hari ini. Silahkan Mike. Thank you Nancy. Shalom Royal, senang kali bisa menyapa kembali Anda semua. Pertama-tama saya mengucapkan makasih Pastor Andrew Joanna. Bisa beri tepuk tangan. Message yang sangat luar biasa, kita akhirnya paham sih, apa sih open arms menurut Koko Andrew Joanna. Melalui preacher tadi kita paham ya, ternyata selevel Koko Andrew Joanna yang satu tingkat di bawah Tuhan bisa ada beban ya. Tapi Tuhan tahu kok, Tuhan malam subuh nanti 245 Tuhan ambil beban Koko ya, melalui derby Milano. Menang gak Koko? Menang. Tapi sih kalau kata Pastor Hiskia, kalau mau tanpa beban pasti menang jadi pendukung MU sih. Gitu. Oke, seperti biasa kita akan ada persembahan reguler bisa dimasukkan melalui kantong persembahan ataupun QRIS yang bisa di layar LCD belakang saya ataupun di bangku di depan saudara. Sebelum kita mulai memberikan persembahan, mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih
Kau sudah kumpulkan kami semua di sini mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang melalui hati kami untuk bisa memberkati yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Royal Family sudah berdoa. Amin. Pertama-tama seperti biasa saya mau menyapa mungkin ada jemaat baru yang pertama kali hadir pada hari ini. Bisa lambaikan tangannya? Ada? Cuma di Molmed, enggak ada ya. Oke, ternyata jemaat lama, terima kasih sudah setia di Royal Family, tetap setia dan semoga tetap bertumbuh. Dan juga seperti biasa kalau di Royal Surabaya selalu ada KC. Apakah itu KC? KC adalah Kingdom Community, komunitas kita. Dulu 8, bener kata Ko Andrew, kita bertumbuh sekarang menjadi 10. 10 koko-koko ganteng yang ada di belakang sana. Komunitas ini bukan hanya komunitas biasa, ini adalah komunitas kerajaan. Di sana bukan cuma untuk berkumpul dan cuma makan-makan, tapi juga kita bisa saling sharing apa sih yang kita dapatkan, firman apa yang kita dapatkan, ataupun ada pertanyaan bisa di-sharekan kepada KCP atau KCVP yang ada di dalam KC, seperti itu. Kemudian melalui sosial media, kita tahu di Instagram kita @royals.surabaya. Saya mengajak dan menghimbau untuk selalu bisa follow, like, komen, dan share. Seperti ibadah hari ini mungkin ada yang mau ingin post story, jangan lupa tag. Ataupun seperti biasanya kalau kita Rabu sebelum KC selalu ada quick words, selalu ada home pastor yang menyampaikan firman, kita juga bisa komen, bisa share. Juga mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di sana ataupun share yang apa yang kalian dapatkan. Kemudian menjelang Natal, Rock Surabaya akan mengadakan Rock Christmas Celebration, dilaksanakan pada hari Rabu 10 Desember 2025 jam 18.30 di Royal Praise Hall dan akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin dengan tema Wonderful Counselor. Mari kita rayakan Natal bersama karena kita ini keluarga. Saya himbau untuk bisa hadir pada hari Rabu 10 Desember 2025. Kalau yang ini untuk rock, yang setelah ini untuk Rocky. Ini adalah acara untuk Rocky, Royal, dan Menorah. Jadi ini dinamakan Rocky, Royal, dan Menorah Christmas Celebration yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2025 dimulai pukul 5 sore sampai 7 malam. Seperti biasa, hospitality hari ini kita akan diberkati dengan risol mayo. Ini bukan yang akhir, seperti kata Ko Andrew, setelah ini kita akan mengadakan acara graduation believer class. Hari ini kita akan mengadakan graduation dari believer class yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025. Setelah ini saya akan panggil untuk para teacher untuk bisa gabung bersama saya naik ke atas panggung. Teacher pertama yang saya panggil, Pastor Hizkia Setiawan. Diikuti juga oleh sang istri, Ibu Deving Kiriwang. Kemudian untuk Ibu Laura Wibisono, Saudari Maria Lipesik, kemudian Saudari Nancy Piri, Saudara Yehuda Berce, Saudara Julius Darmawan, dan yang terakhir, Saudara Daniel Sharonis bisa join ke atas panggung di sini. Royals, inilah teacher-teacher yang sudah mengajar believer class di tahun 2025. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Believer class merupakan journey pertama bagi para Royal Family yang ingin mengadakan journey di dalam keluarga Royals. Selanjutnya saya akan mengundang rekan-rekan Royals yang telah menyelesaikan believer class. Untuk batch yang saya sebutkan dan nama yang tampil di layar bisa untuk maju ke atas panggung bersama para teacher yang ada di sini. Untuk yang pertama, batch 24. Kemudian untuk batch 25 bisa segera join.
batch 26. Kemudian yang terakhir di batch 29. Untuk para yang graduation bisa join ke atas panggung. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Mari kita rayakan kelulusan kita bersama. Tanpa lebih untuk tidak memperlama waktu, saya persilahkan untuk Pastor Hizkia Setiawan untuk mungkin menyampaikan short message dan juga doa untuk para Royal Family yang graduation hari ini. Terima kasih. Sekali lagi ini bukan sebuah program gereja, tetapi ini adalah kita rayakan bersama pertumbuhan yang ada di Royals tempat ini, saudara-saudara. Sekali lagi yuk kasih tepuk tangan buat mereka. Dan terlebih lagi buat guru-guru pengajar di tempat ini yang sudah menyediakan waktunya, yang benar-benar belajar ngulik materinya, walaupun materinya sama, saya yakin dan percaya mereka belajar lagi. Mereka mempertajam lagi, memberikan analogi-analogi yang tepat. Tujuannya supaya setiap peserta bisa belajar dengan baik, bisa memahami firman Tuhan dengan baik, pribadi Allah dengan baik. Dan saya undang buat semua yang ada di tempat ini, yang sudah ikut komsel, yang sudah ikut rock journey juga, dan memiliki talenta untuk mengajar, saya undang. Iya, saya undang bersama-sama kita bertumbuh dan kita sama-sama mengajar juga di tempat ini ya. Dan juga kita kasih tepuk tangan buat peserta yang hari ini graduation. Wow, ini selama 1 tahun ini mereka inilah ada banyak yang gak bisa hadir hari ini. Tetapi buat peserta yang hadir hari ini percayalah satu hal yang penting ya buat saudara-saudara yang graduation hari ini. Ini bukan akhir dari perjalanan tetapi ini adalah justru awal dari perjalanan kita bersama Tuhan. Jangan pernah takut. Dan jangan pernah ada kata cukup di dalam bertumbuh bersama Tuhan. Karena bertumbuh bersama Tuhan itu adalah sebuah perjalanan yang tanpa henti. Iya kan? Cukup itu ketika Tuhan panggil kita pulang. Sudah cukup kita pulang. Tetapi selama ada di dunia ini. Seperti Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi ketika aku harus hidup itu harus memberikan buah. Berbuahlah sebagai believers, sebagai orang yang percaya pada Kristus, nyatakan Kristus dimanapun kita berada. So hari ini Royals, mari saya sama-sama undang bangkit berdiri, kita arahkan tangan buat guru-guru believer class dan buat peserta graduation hari ini kita sama-sama berdoa buat mereka semua. Kami mengucap syukur Bapa di sorga buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu dan hikmat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami ke dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Engkau membawa kami berjalan untuk semakin mengenal pribadi-Mu yang luar biasa. Yang maha kuasa, yang penuh dengan kasih. Sehingga kami benar-benar memahami, kami benar-benar tahu. Kami bukan hanya tahu dari kata orang, tetapi kami benar-benar memahaminya Tuhan. Kami berdoa buat setiap peserta believer class yang sudah graduation hari ini. Biar mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka bertumbuh sebagai pengikut Kristus yang militan Tuhan. Yang radikal, yang berani berkata tidak kepada dunia. Dan selalu mengiring Yesus kemanapun mereka pergi. Mereka pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kebenaran Kristus dinyatakan di dalam kehidupan mereka dan melalui kehidupan mereka. Dan kami mengucap syukur juga buat setiap para pengajar di tempat ini. Terima kasih buat hati mereka, terima kasih buat hati-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka masuk di dalam rangkaian perjalanan ini Tuhan. Kiranya hikmat-Mu, kekuatan-Mu nyata bagi setiap pengajar. Dan kami percaya Engkau yang terus menyatakan pribadi-Mu. Karena tanpa Engkau membukakan diri, kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau yang menyatakan diri-Mu, kami gak tahu apa-apa Tuhan. Biarlah kami terus juga bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur buat perjalanan yang indah ini. Dan kami percaya Engkau terus menyatakan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Dan menyatakan pribadi-Mu melalui kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Congratulations once again, bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih buat para pengajar juga. Haleluya, tetap bangkit diri Royals.
kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Boleh kasih tepuk tangan sama-sama. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya Allah yang memberikan perintah, tetapi Dia Allah yang selalu setia di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dia bukan Allah penuntut, tetapi Dia adalah Allah penuntun. So, apa yang harus kita kerjakan, aplikasinya dari apa yang disampaikan oleh Pastor Andrew. Saya dapat kehormatan saya bisa menyampaikan ini dari Pastor Andrew. Ada 3 hal, bisa ditampilkan? Ada 3 hal di tempat ini. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan kelegaan itu tidak meniadakan kewajiban kita. Tidak mendapatkan kewajiban kita. So, tetap kerjakan segala beban, kewajiban, tanggung jawab kita. Sama-sama baca bagian ini ya. Hanya tangan Tuhanlah yang memberikan istirahat sejati untuk jiwa kita. Seberapa besar pun kewajiban kita, hanya tangan Tuhan yang memberikan ketenangan pada jiwa kita. Yang kedua, sama-sama kita baca ya. Jadilah murid yang hidup bersama Kristus. Selalu hidup bersama Kristus, selalu berjalan bersama Dia. Jangan jadi orang Kristen tetapi kita tidak mendapatkan pelajaran apapun. Jangan sampai kita berjalan, kita tahu Kristus tapi kita tidak mendapatkan pelajaran apapun dari Dia. Lihat guru kita, Raja kita, Tuhan kita, Dia rendah hati dan lemah lembut. Dia gak pernah buang kita kok. Dia gak pernah buang kita. Yang terakhir, sama-sama kita baca ya. Biarlah tangan kita juga terbuka untuk orang yang letih lesu dan beban berat. Masuklah lebih dalam untuk melayani Tuhan dan sesama melalui gerejanya. Melalui gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, hari ini kalau saudara dikuatkan. Kalau hari ini saudara dilepaskan dari setiap beban saudara. Ketika hari ini saudara mendapatkan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Ada orang-orang di luar sana yang letih lesu, yang hidup mereka mengejar segala sesuatu, yang hidup mereka masih berpikir, kalau seandainya aku punya lebih. Hidup mereka tertekan. Maukah saudara jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memeluk mereka? Hari ini ambil waktu sejenak, yuk kita tutup mata, ambil waktu sejenak. Siapapun yang terpikir dalam pikiranmu, dalam hatimu, berdoa buat dia. Saya kasih waktu sejenak buat saudara. Siapapun yang terpikir dalam pikiran, dalam hatimu, berdoa buat dia. Berdoa buat dia. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat kasih setiamu yang begitu besar. Terima kasih Engkau menganugerahkan putramu yang tunggal. Engkau justru menutup tanganmu ketika dia di atas kayu salib Tuhan. Tetapi dia membuka tangannya, Kristus membuka tangannya. Supaya di dalam Kristus kami semua disambut hangat oleh-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biar kami benar-benar hidup di dalamnya. Biar kami memahami dan bukan hanya memahami tapi kami menikmati dari hari ke hari. Kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan biar kami Tuhan bisa jadi berkat, bisa menjadi kesaksian dimanapun kami pergi. Nama-Mu diberitakan, kasih-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menyatakan kasih, kuasa serta hikmat Allah yang maha tinggi di dalam kehidupan kami. Kami menerima orang-orang yang terluka, bukan kami yang menyembuhkan, tetapi Kristus yang menyembuhkan kehidupan mereka Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Royals Family, sama-sama angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setia. Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, kasih, kuasa serta hikmat Allah maha tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Kristus diberitakan, dibuat berhasil setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau inginkan itu sesuai dengan rancangan Allah Bapa di sorga. Dan oleh sebab itu, pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus,
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Dia yang rendah hati dan lemah lembut menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.